Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita akan melakukan perkuliahan secara daring. Sekarang hari Selasa, eh, mata kuliah yang akan saya ajarkan hari ini yaitu manajemen perjalanan religi. Kita akan membahas pertemuan yang kemarin libur, yaitu Bu Guru langsung merangkap pertemuan kedua, pertemuan ketiga, dan pertemuan keempat. Baik, bisa kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Oke, destinasi pariwisata itu sendiri yaitu menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, Pasal 1 Ayat 4 adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara, serta adanya interaksi antara wisatawan dan masyarakat sekitar. Salah satu yang berhubungan dengan pariwisata yaitu objek wisata yang mempunyai pengertian, yaitu tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber daya wisata dan dibangun sehingga mempunyai daya tarik dan usahakan sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan. Nah, di sini ada beberapa jenis pariwisata. Di sini jenis pariwisata menurut motif tujuannya yaitu yang pertama, pariwisata untuk menikmati perjalanan, pleasure tourism, yaitu untuk menikmati perjalanan ketika berlibur, mencari udara segar, memenuhi keingintahuan, melihat sesuatu yang baru. Misalnya kita perjalanan menuju Eco Park. Selama perjalanan kita menikmati udara segar karena di sana daerah sekitar pegunungan. Nah, contohnya seperti itu. Baik, yang selanjutnya, pariwisata untuk rekreasi, recreation tourism, dilakukan sebagai pemanfaatan hari-hari libur untuk beristirahat, memulihkan kesegaran jasmani dan rohani, menghilangkan kebosanan. Nah, kemarin kalian kan libur 2 minggu. Misalnya kalian pergi rekreasi ke misalnya ke Jatim Park 3. Nah, jadi kita untuk mengenal macam-macam dinosaurus. Nah, kita akan belajar di situ. Oke, baik. Selanjutnya, pariwisata kebudayaan, culture tourism. Nah, di sini biasanya kebudayaan ini ditandai dengan serangkaian motivasi seperti keinginan kita untuk belajar eh, peninggalan nenek moyang kita atau mempelajari adat istiadat nenek moyang kita yang terdahulu. Contoh, kita akan ke Gunung Bromo. Kita akan belajar gimana sih upacara kasodo itu, jadi seperti itu. Oke, pariwisata untuk olahraga, misalnya mempraktikkan kegiatan olahraga seperti mendaki gunung, oke, panjat tebing. Nah, kita juga ke tempat olahraga, misalnya ke GOR. Nah, di sana fasilitas olahraga juga terpenuhi atau sedia di sana sehingga kita dapat melakukan pariwisata dengan tujuan olahraga. Baik. Kita juga ada pariwisata untuk urusan dagang, bisnis tourism. Nah, kita misalnya ada pameran UMKM. Nah, kita berkunjung ke sana dan wawancara ke ownernya. Bagaimana sih Bu biayanya? Bagaimana sih Bu eh, pemasarannya tuh seperti apa? Jadi kita juga belajar di situ. Oke, di sini juga ada pariwisata untuk berkonvensi, convention tourism, mengunjungi kampus untuk seminar atau menghadiri acara stadium general. Jadi kita kemarin pariwisata untuk berkonvensi secara daring, stadium general secara daring. Nah, kita bertukar
pendapat atau kita sharing pendapat dengan dosen luar kampus Tebibama. Itu juga termasuk pariwisata yang berkonvensi. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya beberapa jenis pariwisata menurut objek yang dikunjungi. Yang pertama, wisata alam. Nah, kita mengunjungi suatu objek wisata yang berupa keindahan alam seperti gunung, pantai. Jadi kita menikmati kemurnian keindahan alam. Jadi seperti itu. Oke, yang kedua, wisata budaya. Nah, kita menikmati eh, peninggalan sejarah. Contohnya misalnya kita ke Candi Borobudur. Oke, kita akan memperluas pengetahuan atau belajar apa yang ada di Candi Borobudur tersebut. Oke, yang ketiga, wisata agama. Seseorang atau sekelompok orang yang bepergian ke suatu daerah dengan tujuan mengunjungi tempat religi, makam keramat atau ibadah ke tanah suci. Ya, semoga kita semua bisa berkunjung ke tempat ibadah umroh atau ibadah haji yaitu tanah suci Mekah. Amin ya robbal alamin. Oke, yang keempat, wisata belanja. Misalnya kita mengunjungi pusat perbelanjaan untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Oke, misalnya Diva, oke, pasar tradisional. Oke, yang penting kita ada tujuan untuk belanja kebutuhan hidup. Oke, yang terakhir wisata satwa. Biasanya kita itu sama anak kecil agar belajar berbagai macam satwa. Biasanya di kebun binatang, Suaka Marga Satwa, oke lah, seperti itu. Baik, kita akan lanjut ke slide untuk pertemuan minggu ketiga. Oke. Jenis-jenis produk wisata. Produk wisata itu sendiri yaitu sejumlah fasilitas dan pelayanan yang disediakan serta diperuntukkan bagi wisatawan yang terdiri dari 3 komponen yaitu sumber daya yang terdapat pada suatu daerah tujuan. Contohnya fasilitas itu sendiri, transportasi, dan wisata itu sendiri. Oke, yang pertama, pariwisata lokal atau local tourism. Jenis kepariwisataan ini ruang lingkupnya lebih sempit dan terbatas dalam tempat-tempat tertentu. Contoh, Jakarta, kewarisan Manado, pariwisata Denpasar, dan lain-lain. Yang kedua, pariwisata regional, regional tourism. Kegiatan pariwisata ini dikembangkan dalam suatu wilayah tertentu, dapat regional dalam lingkup nasional maupun internasional. Misalnya kepariwisataan Bali, Jakarta, Manado. Oke. Yang ketiga, pariwisata nasional, yaitu pariwisata yang dikembangkan dalam suatu negara di mana pesertanya tidak hanya warga negara Indonesia saja, tapi ada mancanegara atau orang asing yang datang berkunjung ke tempat pariwisata nasional tersebut. Misalnya yang ada di daerah Indonesia itu Candi Borobudur, oke, Pantai Kuta, Bali, oke, jadi seperti itu. Yang keempat, pariwisata regional internasional. Misalnya kita berkunjung di daerah yang terbatas, tetapi melewati batas-batas lebih dari suatu negara. Contohnya pariwisataan ASEAN, negara ASEAN. Oke, yang terakhir pariwisata internasional. Itu kegiatan kepariwisataan yang terdapat atau dikembangkan di banyak negara. Oke. Perkembangan penduduk muslim di dunia. Menurut Pew Research Center atau kelompok jejak pendapat di Amerika Serikat bahwa penduduk muslim tahun 2010 sebesar 1,6 miliar atau setara dengan 23% jumlah penduduk dunia. Jumlah penduduk muslim tersebut merupakan urutan kedua setelah umat Kristiani sebesar 2,2 miliar atau 31% penduduk dunia. Populasi muslim dunia yang tersebar di berbagai negara merupakan potensi pasar sangat menjanjikan dalam industri halal. Laporan Thomson Reuters dan Dinar Standard tahun 2013 melaporkan bahwa jumlah konsumsi makanan penduduk muslim dunia mencapai sekitar US dollar 1.088 miliar
pada tahun 2012 atau sekitar 16,16% dari keseluruhan konsumsi global. Dilihat dari faktor demografi, potensi wisatawan muslim di dunia cukup besar. Karena secara global, penduduk muslim dunia sangat besar seperti Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Turki, dan negara-negara yang lain. Industri halal sangat berkembang pesat saat ini. Dibuktikan di mana industri halal telah berkontribusi triliunan dolar Amerika dari total penjualan dalam produksi dan pendapatan perekonomian, menciptakan gaya hidup di mana konsumen saat ini lebih sadar akan konsumsi yang mereka lakukan, terutama produk makanan yang sesuai standar dan halal standar tentunya. Oke, di sini biasanya orang-orang tuh produk halal hanya makanan, tidak. Akan tetapi produk makanan tuh dilihat dari produksinya halal apa tidak, distribusinya, dan logistiknya. Travel, hotel, dan resort, airlines, restoran kan biasanya ada menu non halal. Oke. Untuk lifestyle, misalnya kosmetik. Nah, kosmetik tersebut tidak mengandung unsur babi atau bahan kimia yang berbahaya seperti alkohol, seperti itu. Oke. Tidak mengandung obat-obatan yang berbahaya. Media, oke, finance, banking. Nah, sekarang kan ada perbankan syariah, terus asuransi syariah dan capital market yang syariah. Jadi tidak hanya makanan yang ada unsur halalnya, tetapi ada beberapa global halal produk dan service ekosistem. Oke. Dahulu produk halal itu hanya produk makanan. Kan tetapi setelah terjadi revolusi dalam industri halal hingga ke produk keuangan seperti perbankan, asuransi, travel, rumah sakit, rekreasi, dan perawatan kesehatan. Nah, sektor ekonomi Islam yang telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam produk lifestyle di sektor pariwisata. Dia adalah pariwisata syariah, pariwisata halal, terus mengalami perkembangan yang luar biasa dari bersifat konvensional atau misalnya massal, hiburan, dan lain sebagainya. Oke, seperti yang kita ketahui bahwa ada beberapa peraturan yang mengatur tentang pariwisata atau jaminan halal, sertifikasi halal juga, peraturan yang mengatur terkait pelaksanaan pariwisata halal. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, jaminan produk halal berbicara tentang kewajiban suatu produk harus terstandarisasi halal dan bahwa terkait kehalalan suatu produk di masa sekarang belum menjamin kepastian hukum sehingga harus diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pada bulan Mei 2019, beberapa bulan yang lalu, pemerintah Indonesia, khususnya Menteri Pariwisata yang disetujui oleh Presiden Joko Widodo, mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Selanjutnya ditulis di peraturan perundang-undangan yang mana peraturan perundang-undangan ini sebagai turunan dari Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Dalam peraturan ini berbicara terkait pergantian kewenangan dari lembaga PPOM MUI kepada BPJPH. Transisi dari pengalihan kewenangan ini menjadi ujung tombak akan adanya suatu lembaga yang independen khusus mengurusi perihal produk-produk yang ingin disertifikasi halal. Untuk pertemuan minggu keempat, Ibu akan menjelaskan tentang metode pengelolaan wisata. Pengelolaan wisata merupakan suatu aktivitas yang sistematis saling bersusulan agar mencapai tujuan. Pendapat ini oleh Siswanto tahun 2015. 2005. Pengelolaan kawasan wisata ditunjukkan untuk melindungi tata nilai asli saat era dikembangkan. Sarana akomodasi sumber daya manusia
produk jasa kepemimpinan, produk dan kemasan. Secara hati-hati dikembangkan dengan mengadopsi tata nilai asli serta melibatkan produk lokal. Kegiatan pariwisata ini akan membawa dampak positif berbagai aspek kehidupan pada bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan hidup. Dampak sosial ekonomi dan budaya langsung akan dirasakan oleh masyarakat yang memiliki tempat tujuan wisata. Dampak sosialnya dan ekonomi budaya tersebut antara lain membuka kesempatan kerja bagi orang yang belum bekerja. Oke, menumbuhkan aktivitas ekonomi masyarakat. Biasanya masyarakat itu menganggur di rumah, tetapi semenjak adanya tempat pariwisata, warga sekitar dapat membuka warung, ya, dapat juga menghasilkan keuangan di situ. Terus meningkatkan pendapatan perekonomian desa bisa juga, sehingga eh, penjual dapat menyetorkan beberapa persennya ke APBD desa setempat yang ada pariwisatanya tersebut. Baik, terima kasih. Sekian perkuliahan ini. Jika ada yang perlu ditanyakan, bisa chat Ibu via Telegram dan materi akan Ibu share via Telegram. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.